Yang saya heran kenapa antara orang Kristen satu sama orang Kristen yang lain tidak memaafkan. Sebab kita nggak bisa mengampuni, kita harus bisa memaafkan. Yang kuasa mengampuni itu cuma Tuhan. Kita harus mengampuni dan memaafkan. Sebab Tuhan itu, lihat aja diri kita sendiri. Banyak salah, banyak keliru. Tiap hari ada salah, tapi Tuhan udah ampuni. Dia sudah pikul di atas bukit Golgota. Dia tidak ingat salahmu. Dia tidak. Nih, dengar baik-baik. Tuhan tidak bisa mengampuni kesalahan yang kita tidak akui. Dia tidak bisa ampuni. Tapi, kedua, dengar. Tuhan tidak bisa ingat semua yang dia sudah ampuni. Saudara mau pilih yang mana? Mending ngaku sama Tuhan, Tuhan saya salah. Tuhan saya belum bisa ngampuni, Tuhan tolong saya. Supaya saya punya hati bisa mengampuni dia itu. Supaya mulut saya ini berhenti ngomel. Berhenti ngejelek-jelekin orang. Berhenti marah-marah. Tapi mulut saya nanti ada keuntungan yang kelima. Mulut saya jadi alatnya Tuhan. Semua yang percaya berkata. Nomor 2. Keuntungan yang kedua adalah. Ini ada satu kata yang kurang yaitu dia. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang kedua. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Aduh Tuhan. Haleluya. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tapi kalau kita sakit yang kita ingat pertama dokter, obat, jamu. Dulu di Cianjur ada jamu timbangan, cap timbangan. Dulu kita mau ke dokter kemana? Zaman tahun 65, 66. Ya. Dokter spesial belum ada tahun 65, 66. Tapi saya baca ada jamu cap timbangan di Cianjur. Bisa menyembuhkan 40 macam penyakit. Belekan, sakit ginjal, sakit tulang, sakit influ, runyem, kepala pusing, berdenyut, gendang-gendang telinga mendenging, semua kaki lemas, semua ya mual, semua gergesen, saya nggak tahu tuh gergesen itu apa. Gergesen, apa sih gergesen teh? Gergetan barangkali ya. Tapi pano, kadas, semua oleh hebat nih jamu ya. Saya ngomong belum sampai 12-15 tuh. Ini 40 macam. Ya, conge, aduh, semua dia bisa sembuhkan Helan. Nah, kalau jamu aja ada yang bisa 40, apa Tuhan gak bisa sembuhkan 40 miliar penyakit? Dia sanggup menyembuhkan. Tapi ini ada gabungan dengan mengampuni dosa. Ampuni dosa dulu, baru Tuhan memberikan kesembuhan. Saya gak asal ngomong. Yakobus 5. Dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-14 dulu. Nih, baca ya. Kalau ada seorang, gak banyak-banyak, seorang di antara kamu yang sakit, gak dikasih tahu sakit apa. Pokoknya sakit aja. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Tadi terima kasih untuk gembala-gembala kecil. Ada gembala besar juga ikut. Dari sorga itu Yesus, gembala kita yang besar. Mesti disebut itu gembala di atas segala gembala. Dia tidak suka lihat dombanya sakit. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 15. Dan doa yang lahir dari iman
akan menyelamatkan orang sakit itu. Berarti dia hampir mati nih yang sakit. Akan menyelamatkan. Akan menyelamatkan. Dan Tuhan akan membangunkan. Berarti dia tidur dulu tuh. Nggak tahu di rumah sakit atau di mana. Tidur dulu. Dia bangunkan. Dia. Dan jika iya. Terusin dah. Sudah yang ngomong. Dan jika ia telah berbuat dosa. Maka dosanya itu akan diampuni. Jangan berhenti di situ. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling. Saling mengaku dosa. Aduh maaf. Saya sudah salah. Keliru. Yang dimintain maaf. Nggak boleh nggak kasih maaf. Karena kita bukan Tuhan. Harus kita kasih maaf. Dan saling mendoakan. Nggak mungkin orang saling mendoakan kalau belum saling baikkan. Supaya kamu sembuh. Yang satu penyakit badan, yang satu penyakit jiwa. Dua-duanya sembuh. Yang satu teh udah kesel masih ini teh. Tapi karena dia minta maaf, ampuni saya, maafkan saya udah salah. Dua-duanya sembuh. Yang dia sakit sembuh, ini jiwanya juga sembuh. Saudara mau sembuh badan, sembuh jiwa? Dua-duanya. Buat apa sembuh badan jiwa kita? Teman saya, teman majelis pusat baru mendamaikan dua orang, suami istri. Karena ribut terus, jadi didamaikan. Dia datang sama suaminya. Bro, mau berbaikan sama istri? Ya, saya sudah salah, saya mau berbaikan, minta maaf sama istri. Terus dia tanya istrinya, Ses, baru dia bilang, Ses, istri bilang, ini mah mesti dipanggil itu, si Cesar Milan, ahli anjing. Aduh, waktu pacaran mah, I love you. I love you Mr. Mahmud. I love you. Nonton nih bebarengan, baca koran teh. Aduh, bari gitu tah, baca koran teh bari nangkep. Baca koran. Aduh, ini. Pangeran Harry itu ke Australia. Di Australia gadis-gadis ingin selfie sama dia. Pangeran Harry itu umur 30 belum kawin. Dia bilang teh, saya tidak mau selfie. Dan selfie itu tidak bagus. Tidak baik untuk kamu. Jadi nasihat saya, pangeranmu tidak bagus untuk selfie. Jangan suka selfie. Nggak bagus. Tidak bagus untuk kamu. Bukan saya yang ngomong, pangeran. Ya, jangan suka selfie, nggak bagus. Pangeran Harry. Presiden mau mantu, nama calon mantunya selfie. Kalau dia ketemu Harry, mungkin nggak boleh kawin sama selfie. Bukan nama selfie, itu selfie pakai V. Selfie ini pakai F. Self, aku, self, itu yang dipikirin. Gua punya urusan, aku punya urusan, aku, biarin orang lain hancur, asal aku hebat, orang lain mah disikut saja, aku, itu selfie yang dimaksud oleh Pangeran Harry. Jangan, tidak bagus selfie. Ada yang selfie suka pakai tongkat panjang.
Nanti pakai gantar dari pohon jambu. Selfie dari pohon jambu. Aduh. Haleluya. Ayat 17. Nanti dulu, ini belum berakhir. Ayat 16 belum berakhir. Doa orang yang benar bukan doa orang yang marah. Bukan doa orang yang berdosa. Doa orang benar. Nggak boleh marah, nggak boleh berdosa. Bila dengan yakin didoakan, waduh. 3 kata terakhir, saudara punya hak. 2, 3, sangat besar kuasanya. Saya emang nggak suka banyak omong. SMP kurang murid. Saya yakin kok kalau ada bangunannya pasti. Kalau orang bikin garasi pasti satu kali ada mobilnya. Kalau orang bikin kelas pasti ada muridnya. Itu aja. Ya, maka saudara sebelum menikah bikin rumah dulu. Bikin rumah dulu supaya saudara bisa punya istri. Punya, ya kalau istri mah udahlah tenang aja asal bisa nyambel lah. Asal bisa nyambel pasti punya, nanti dapurnya ada sambal. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kepada Mazmur 103, ayat 3. Ini baru 2 keuntungan. Dia yang mengampuni salah, dan dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang ketiga, ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Jadi dokter udah bilang tidak ada harapan. Panggil anak-anak karena orang ini udah harus meninggal. Panggil anak-anak, tidak ada harapan. Tapi kalau saudara menjerit kepada Tuhan, Dia lepaskan saudara dari lubang kubur. Pengkhotbah berkata, kuburan tidak pernah kenyang. Siapa yang mau mati, diterima sama kuburan. Jemaat mau mati, diterima sama kuburan. Pendeta mau masuk ke situ, diterima. Yang dimaksud kuburan di sini bukan kuburan Pasir Hayam. Bukan kuburan San Diego Hill. Tapi neraka. Kehancuran di atas segala kehancuran, neraka. Di mana saudara tidak bisa balik, begitu masuk nggak bisa balik. Saya mau selipkan kesaksian orang Cianjur, Ola. Orang Islam. Adiknya sudah dihukum tembak di Nusa Kambangan. Adiknya perempuan. Sudah meninggal duluan, hukum tembak, hukum mati sekarang. Makanya bertobat saudara, jangan suka ngumpulin itu narkoba. Sekarang narkoba kayak kertas segede kuku, taruh di lidah, tapi dampaknya 10 kali lebih jahat dari narkoba biasa. Untung ketangkep itu.